Halo, halo, halo. Kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kami akan membahas teori kepribadian Abraham Maslow. Nah, teman-teman yang akan nonton pada penasaran kan? Yuk, mari kita dengar dan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Adila Kurnia, Anantasya Maila, Anggi Oktaviandra, dan Fikriansyah. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai teori kepribadian Abraham Maslow. Sebelum kita membahas teori kepribadian Abraham Maslow, alangkah lebih baik apabila kita mengetahui secara singkat atau secara umum mengenai profil Abraham Maslow sendiri. Abraham Maslow dilahirkan pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, dan ia meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1997 di Menlo Park, California. Abraham Maslow merupakan tokoh dan proklamir aliran humanistik yang pertama. Aliran humanisme ini menegaskan adanya keseluruhan kapasitas martabat dan nilai kemanusiaan untuk menyatakan diri. Maksudnya di sini adalah Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebaik mungkin. Selanjutnya, orang memiliki potensi diri berkembang dan kreatif dan akan mencapai potensinya jika orang tersebut mau menerima tanggung jawab akan hidupnya. Maksudnya pada poin ini adalah teori humanisme ini percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan atau mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, pandangan humanisme terhadap teori kepribadian yang mana terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah holisme. Holisme menegaskan bahwa organisme atau individu selalu bertingkah laku sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan sebagai rangkaian bagian atau komponen yang berbeda. Karena pada dasarnya jiwa dan tubuh bukan dua unsur yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari satu kesatuan. Dan apa yang terjadi di bagian satu akan mempengaruhi bagian lainnya. Yang kedua, menolak riset binatang. Psikologi humanistik menekankan perbedaan antara tingkah laku manusia dengan tingkah laku binatang. Karena pada umumnya riset binatang memandang manusia sebagai mesin dan mengabaikan karakteristik manusia yang unik seperti keberanian, cinta, humor, cemburu, ilmu, dan hasil kerja berpikir lainnya. Selanjutnya, manusia pada dasarnya baik. Manusia memiliki struktur psikologik yang analog dengan struktur fisik, karena mereka memiliki kebutuhan, kemampuan, dan kecenderungan yang sifat dasarnya genetik, dan manusia mempunyai struktur yang potensial untuk berkembang secara positif. Selanjutnya adalah potensi kreatif. Kreativitas sendiri merupakan ciri universal dari manusia sejak manusia itu dilahirkan. Kreativitas sendiri adalah potensi yang tidak memerlukan bakat dan kemampuan yang khusus. Selanjutnya adalah menekankan kesehatan psikologi. Pendekatan humanistik mengarahkan pusat perhatiannya kepada manusia yang sehat, kreatif, dan mampu mengaktualisasikan dirinya. Dalam pandangan ini, apa yang baik adalah semua yang dapat memajukan aktualisasi dirinya sendiri. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikriansyah. Terima kasih. Terima kasih kepada Adila Kurnia. Baiklah, saya Fikriansyah, NIM 19011032 akan menjelaskan tentang contoh dari teori hierarki kebutuhan oleh Abraham Maslow. Seperti yang kita lihat di PowerPoint yang disajikan, di situ dijelaskan bahwa teori Abraham Maslow ini digambarkan seperti piramida, yaitu terdapat kebutuhan dasar yang paling dasar hingga kebutuhan yang paling puncak. Di sini kebutuhannya terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan rasa ingin dicintai dan disayangi dan dimiliki. Kemudian itu ada kebutuhan harga diri, dan yang paling terakhir dan paling puncak adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, di sini ada penjelasan bahwa kita itu harus memenuhi kebutuhan paling dasar. Jadi kalau misalnya kebutuhan paling dasar itu tidak terpenuhi, maka kebutuhan yang selanjutnya itu tidak akan terlaksana karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah,
Pertama, saya akan menjelaskan tentang teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow tentang kebutuhan dasar satu, kebutuhan fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis ini kebutuhan dasar kita, seperti kita makan, minum, tidur, dan lain-lain. Contoh perilakunya itu, seseorang akan makan bila ia merasa lapar, seperti itu. Ada contoh kedua itu, seseorang akan tidur bila ia merasa mengantuk. Nah, jadi apabila teori hierarki ini tidak terpenuhi, maka yang kebutuhan dasar satu ini tidak terpenuhi, maka kita tidak akan melanjutkan teori kebutuhan dasar yang kedua, seperti itu. Selanjutnya itu ada tentang teori kebutuhan dasar 2, yaitu kebutuhan memiliki rasa aman, meliputi rasa aman pada diri sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi rasa aman ini sudah kita pelajari sejak kecil. Seperti kita di bayi, pada masa bayi kan kita akan menangis. Otomatis menangis karena apa? Karena kita merasa tidak aman, seperti itu. Nah, beda lagi sama arti keamanan untuk orang dewasa itu, misalnya contoh, yaitu memiliki masa depan yang cerah, itu termasuk kebutuhan rasa aman mereka. Kemudian memiliki rasa aman berupa gaji yang mantap, kemudian memiliki kebutuhan rasa aman terhadap dirinya sendiri, bebas dari ancaman dan gangguan, seperti itu. Nah, jika kebutuhan dasar 2 ini, kebutuhan dasar rasa keamanan itu tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan bahaya pada diri manusia, yaitu orang tersebut pastinya tidak aman, seperti itu. Kemudian setelah terpenuhi kebutuhan dasar 2 mengenai tentang rasa aman, lanjut ke kebutuhan dasar 3, yaitu kebutuhan rasa ingin dimiliki dan dicintai. Nah, rasa kebutuhan dimiliki dan dicintai ini meliputi di lingkungan persahabatan, di lingkungan keluarga, dan kita juga di lingkungan intimasi, yaitu kita menjalin kedekatan pada lawan jenis kita. Nah, contohnya kan sudah dijelaskan, misalnya remajanya itu mendapat kasih sayang kepada orang lain, mendapat pengakuan, penerimaan dari keluarganya maupun sahabat-sahabatnya. Kemudian orang dewasa kan seperti yang kita ketahui, mereka tuh sudah mulai mencari pasangan hidup, seperti itu. Nah, jika kebutuhan dasar 3 rasa ingin dimiliki, dicintai ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut merasa kecewa, tidak tentram, gelisah, seperti itu. Maka akan timbullah gangguan-gangguan seperti itu. Nah, setelah kebutuhan rasa ingin dicintai dan dimilikinya sudah terpenuhi, kita akan berlanjut ke kebutuhan dasar keempat, yaitu kebutuhan harga diri. Kebutuhan harga diri itu meliputi rasa percaya diri, harga diri kita, dan lain-lain. Nah, pemerolehan kebutuhan harga diri ini ada 2. Yang satu itu berdasarkan dari diri kita sendiri, dan yang kemudian itu adalah pemerolehan dari orang lain, pengakuan dari orang lain. Maksudnya kebutuhan harga diri dari diri kita sendiri, ya kita tuh menghargai diri kita, menyayangi diri kita. Misalnya, ternyata kita bisa ya melakukan pekerjaan tersebut, jadi kita tidak melihat kekurangan kita selalu mensupport diri kita, seperti itu. Nah, setelah kebutuhan harga diri dari kita sudah terpenuhi, maka kita akan merasa kita tuh harus juga dihargai orang-orang lain, gitu. Jadi kita mendapat pengakuan dari orang lain, jadi orang lain merasa kita tuh berguna, seperti itu. Jadi kehadiran diri kita itu merasa dihargai oleh orang lain, seperti itu. Nah, jika kebutuhan dasar harga diri tidak terpenuhi, otomatis orang tersebut merasa tidak percaya diri, kemudian ia selalu melihat kekurangan dirinya, kemudian itu dia merasa tidak dibutuhkan oleh orang lain, kemudian ia menjadi tidak produktif lah di usianya, seperti itu. Nah, setelah keempat, kan ada 4 kebutuhan dasar kita ulas tadi ya. Ada kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan dasar rasa aman, kebutuhan dasar dicintai dan disayangi dan dimiliki, dan yang terakhir kebutuhan dasar 4 itu adalah kebutuhan rasa harga diri, kebutuhan harga diri. Nah, yang paling puncak itu disebut dengan kebutuhan meta. Kebutuhan meta itu tentang aktualisasi diri, meliputi moralitas, kreativitas, problem solving atau pemecahan masalah, dan lain-lain. Nah, contoh dari kebutuhan meta ini kan sudah terpenuhi kebutuhan dasar tadi yang keempat tadi. Kebutuhan meta ini dia mencari kepuasan terhadap potensi yang dimilikinya, gitu. Jadi misalnya dia itu ketika disuruh melakukan sesuatu, maka ia akan melakukan hasilnya, melakukan sesuai dengan kemampuan terbaik yang dimiliki olehnya. Nah,
kalau misalnya merasa tidak apabila kebutuhannya itu gagal, maka ia merasa rasa kehilangan, kecewa dan lain-lain, karena ia merasa ia itu tidak berguna seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Saya serahkan lagi ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudara Anggi Oktaviandra. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih pada saudara Fitriansyah. Selanjutnya saya Anggi Oktaviandra akan menjelaskan mengapa aktualisasi diri menjadi perkembangan dan pembentukan kepribadian. Berdasarkan teori Abraham Maslow, aktualisasi diri yaitu sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi terhadap seorang manusia. Jadi kita perlu mengetahui dulu apa itu aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri ini sendiri adalah keinginan di mana seseorang menggunakan semua kemampuan yang ada dalam pada dirinya demi mencapai apapun yang mereka mau dan mereka lakukan. Selanjutnya Maslow juga mengemukakan dua jalur untuk mencapai aktualisasi diri. Yang pertama jalur belajar, yaitu mengoptimalkan apa yang ada dalam pada diri kita. Dan diikuti di sini terdapat 8 model tingkah laku dalam jalur belajar. Yang pertama, alami sesuatu dengan utuh, gamblang dan tanpa pamrih. Ya, ini dimaksudkan kita harus melakukan sesuatu itu dengan ikhlas tanpa ada paksaan. Yang kedua, hidup adalah perjalanan proses antara memiliki keamanan dan risiko. Memang kita di dalam kehidupan kita harus menghadapi segala rintangan. Itu pun termasuk risiko, keamanan. Dan ketiga, biarkan diri kita tega. Apabila ragu, kita harus berkata jujur. Selanjutnya kita harus melakukan sesuatu dengan selera kita sendiri. Jangan ada paksaan dalam melakukannya. Yang keenam, gunakan kecerdasan kita. Yang ketujuh, buatlah pengalaman puncak atau peak experience. Dan yang kedelapan, temukan siapa diri kita, apa pekerjaan kita, apa yang kita senangi dan tidak kita senangi, dan kemudian bisa tercapai aktualisasi diri. Kemudian selanjutnya jalur yang kedua yaitu jalur pengalaman puncak. Dan di sini Maslow menerima gambaran pengalaman puncak yang disusun berdasarkan teori William James. Yang pertama, di sini terdapat 4 poin. Yang pertama, tak terlukiskan. Yang kedua, kualitas kebenaran intelektual. Yang ketiga, waktunya pendek. Yang keempat, pasif. Selanjutnya terdapat pengaruh pengalaman puncak yang dapat berjangka lama, yang tidak akan mudah hilang dalam kehidupan kita. Di sini terdapat 7 poin. Yang pertama, hilangnya simptom neurotik. Yang kedua, kecenderungan melihat diri sendiri secara lebih sehat. Yang ketiga, perubahan pandangan kita terhadap orang lain dan hubungan diri terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, perubahan pandangan diri mengenai dunia. Yang kelima, munculnya kreativitas kita, spontanitas, serta kita dapat memiliki kemampuan mengekspresikan diri kita. Yang ketujuh, kita cenderung melihat kehidupan secara umum sebagai hal yang lebih berharga. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa aktualisasi diri yang dicapai melalui jalur pengalaman puncak lebih bagus dibandingkan dengan aktualisasi melalui jalur belajar. Karena pada jalur pengalaman puncak sendiri kita menjadi orang yang lebih religius, mistik, soleh, dan indah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananta Syamaila. Nah, untuk materi terakhir tentang psikopatologi dan perubahan perilaku dalam sisi pandang teori Abraham Maslow akan saya Ananta Syamila jelaskan. Jadi, psikopatologi dalam teori Abraham Maslow itu disebut sebagai zona kompleks. Nah, zona kompleks itu merupakan ketakutan untuk mencapai kesuksesan sehingga menghalangi pencapaian dalam aktualisasi diri seseorang. Nah, dari mana nama zona kompleks ini berasal? Zona kompleks ini berasal dari kisah Nabi Yunus yang berada di kitab suci,
yang kisahnya itu lari dari takdirnya sendiri. Abraham Maslow mengatakan, seringkali kita lari dari tanggung jawab yang diberikan kepada kita, seperti Nabi Yunus yang lari meskipun gagal dari takdirnya. Kemudian, untuk perubahan perilaku dalam sisi pandang teori Abraham Maslow, perubahan perilaku pada seorang individu berpengaruh pada tingkatan motivasinya. Setelah motivasi seseorang terpenuhi, maka perubahan perilaku akan terjadi. Nah, tingkatan motivasi ini berhubungan dengan hierarchy of needs atau hierarki kebutuhan yang sudah teman saya jelaskan. Hierarki kebutuhan untuk saya ulangi sedikit, seperti yang pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan makan, minum, dan tidur. Kemudian kebutuhan akan keamanan, kebutuhan akan rasa kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, dan yang paling terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan potensi tertinggi dalam seseorang. Oke, itu saja dari kelompok 2 yang membahas tentang kepribadian dalam sisi teori Abraham Maslow. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam representasi video ini, dan terima kasih sudah menyimak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah menonton video kami, semoga bermanfaat ya. Nah, untuk itu jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe karena itu sangat berarti buat kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.